apa ya, kita buka dulu ya pembelajaran ketiga ya. Pembelajaran ketiga dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan Waalaikumsalam warahmatullahi salam sejahtera. Ya. wabarakatuh. Jadi salam sejahtera bagi anak-anak Bapak yang lain dan selamat malam. Ya. Jadi pembelajaran ketiga ini ada yang masuk lagi. Malam, Pak. Malam. Ya. Jadi pembelajaran ketiga ini ya, kalau kita pembelajaran saya ulang sedikit ya, pembelajaran kedua itu asal asal kata dari korupsi, corruptio ya, corruptio itu artinya busuk. Itu yang kedua yang sudah saya upload itu ya, artinya busuk. Ya, itulah corruptio. Kalau di Malaysia ada namanya riswah. Ini asal kata riswah. Ya, yang menyogok itu artinya di Malaysia sana menyogok hakim untuk menangkan perkara. Ya. Itu pembelajaran yang kedua. Yang ketiga ini kita bicara tentang penyebab korupsi. Ya, apa sih penyebab korupsi? Kok orang demen kali ya korupsi? Ya suka kali korupsi. Ya, apa penyebabnya? Nah, inilah yang kita ingin materinya, penyebabnya. Jadi penyebab korupsi itu ya secara internal dan eksternal. Itulah dia penyebabnya. Penyebab korupsi itu dari internal kita di dalam diri kita dan di eksternal di luar diri kita. Penyebab korupsi itu. Ya. Jadi kalau dia secara internal ya kita manusia ini mempunyai sifat tamak. Ya. Hawa nafsu kita ya, jadi bibit-bibit ketamakan tuh setiap orang tuh ada yang pengen kaya udah dikasih kaya pengen lagi lebih dari kaya, udah dikasih lebih kaya lagi pengen lagi dunia ini dikuasai, udah dikasih dunia dikuasai pengen lagi bulan dikuasai. Itulah sifat tamak manusia itulah penyebab korupsi, sifat tamak. Jadi setiap kita ini ada, sifat tamak kita ada, setiap orang itu, bibit-bibitnya ada. Ya. Kemudian setelah ada sifat tamak di diri kita ini, ya, kemudian secara internal lagi ada godaan. Ada godaan, baik godaan yang nampak maupun godaan yang tidak nampak. Ya, godaan yang tidak nampak itu setan. Ya, kemudian godaan yang nampak itu ya keluarga kita, teman kita, ayo, masa akan udah jadi kepala seksi nggak ada apa-apanya. Ya, orang semua lihat tuh, kepala seksi aja udah mobilnya udah 4, 3, 2. Masa kita naik sepeda motor aja. Nah, itu dia godaan, ya, godaan. Itu penyebab korupsi secara internal. Digoda kita. Ya, nanti pacar kita, masa kena abang gini-gini aja naik sepeda motor butut aja. Ya ganti kak sepeda motornya dengan Nimax. Ya lebih bergengsi dikit. Iya pula pikir kita, masa kan naik sepeda motor butut aja. Itulah godaan tadi. Ya godaan bagaimana orang-orang sekeliling kita digoda, menggoda kita sehingga kita larut dalam korupsi itu. Digoda kita. Belum lagi kalau yang sudah berumah tangga sama istrinya, masa kan bang tetangga kita tua masih stop habis. Dia bisa beli Nimax. Kita udah kepala seksi masa kan sepeda motor butut ini aja yang plat merah saja dikasih sama kita. Masa kan nggak ada tambahannya. Ya mulailah godaan. Kemudian internal tadi, secara internal tadi gaya hidup. Ya, gaya hidup kita. Hidup kita ini mau wah-wah aja. Ya, lihat orang mau wah. Ya, mau wah, hiduplah sederhana. Ya, sederhana kita hidup. Ya, jangan kita wah-wah. Ya, lihat kita pergi ke kampus,
yang dianggarkan, ya, yang dianggarkan tuh harta orang tua, naik mobil, naik apa dengan eh, solekan menor dan sebagainya. Nah, itulah dia, kehidupan yang wah. Ya, jadi apa salahnya kita sederhana, ya, hidup sederhana, ya, jangan kita yang berlebih-lebihan, sederhana kita, jangan tengok di atas, ya, agar kita terhindar dari korupsi. Ya, terhindar kita. Kalau kita hidup sederhana, kita kan nggak ada maunya. Ya dikasih Allah yang ini, rezekiku ya inilah. Aku nggak mau yang lebih. Untuk apa aku korupsi? Itu dia. Ya, sederhana kita hidup. Ya, jadi secara internal itu juga penyebab korupsi malas bekerja. Dia pengen instan aja. Ya, jadi duduk dia di suatu dinas atau suatu kantor, malas dia kerja. Yang penting cepat dapat duit banyak. Ya, itulah secara internal, ya, penyebab korupsi tadi. Ya, jadi ada sifat tamah, ada yang menggoda, gaya hidup yang wah, malas bekerja, itulah dia. Ya. Kalau kita bisa mengendalikan itu, insya Allah, ya, mudah-mudahan ya kita bisa terhindar dari korupsi. Ya, bisa terhindar dari korupsi. Kalau yang 4 ini kita pegang, sebab 4 inilah secara internal dia. Nah, jadi penyebab korupsi itu secara internal dan eksternal. Kalau internal itu kan di dalam diri sendiri. Ya, kalau secara eksternal, ya, ada di luar diri kita ini, ya, kita lihat kurang teladan, ya. Jadi kita orang-orang sekeliling kita, ya, atasan kita, bawahan kita, nggak ada teladan, nggak ada role model, ya, yang menjadi panutan, itu nggak ada. Ya, jadi ya kita ya belas-belas aja. Ya, jadi karena tidak ada keteladanan. Coba ada seseorang sebagai role model, sebagai keteladanan. Ya mungkin kita, bapak itu, ya, anti korupsi loh, dikasih duit, ya nggak mau dia. Nah, itu kan teladan dia sama kita. Jadi nggak ada kita di kantor pun kita nggak ada yang teladan. Ya, jadi atasan kita, pimpinan kita, ya, kemudian orang-orang sekeliling kita itu nggak ada yang teladan. Kemudian yang secara eksternal apalagi, ya, nggak ada keteladanan. Ya kurang gajinya tuh sedikit, ya, gajinya. Ya kita nih seperti yang saya jelaskan kemarin itu, ya, tenaga kerja kita tuh berlebih-lebih. Ya, setiap tahun tumbuh 2-3% masuk ke pangsa tenaga kerja. Ya, sehingga daya tawar kita sebagai pekerja kecil. Kalau mau kerja gaji sekian boleh, nggak mau ya udah. Masih banyak kok orang yang lain mau kerja. Nah, seperti itu dia. Karena banyaknya tenaga kerja kita. Ya, begitu banyaknya, ya maka ya daya tawar kita, ya kita di sini kerja di bawah-bawah UMR lah. Nah, di bawah UMR, ya, di bawah sedikit dari UMR. Ya, di bawah sedikitnya berapa, Pak? 3,5 juta misalnya UMR-nya. Kalau mau 2,5 juta boleh. Kalau mau 2 juta boleh. Kita nggak mau, kita nggak bisa nawar. Karena tenaga kerja kita, ya, berlimpah-limpah di pangsa pasar tenaga kerja. Tidak balance-nya, tidak equilibrium-nya, tidak ada keseimbangan antara supply and demand tenaga kerja. Sehingga tenaga kerja kita dibayar murah. Ya, di samping itu juga, ya, kita tenaga kerja, ya, kita minim skill. Ya, skillnya nggak ada. Ya, jadi macam mana kita mau nawar-nawar tenaga kerja? Tambah susah juga. Ya, itulah dia secara eksternal, secara eksternal, ya, mempengaruhi perilaku penyebab korupsi tadi. Gaji kita kecil. Ya. Kemudian apalagi
Komitmen kita kecil, ya komit ya kita nggak komit loh dengan kerjaan kita, nggak komit, ya komit kita kecil, ya. Ya seperti saya katakan, ini udah saya ceritakan yang kemarin tuh, ada nggak saya ceritakan yang tipe seorang pekerja tipe 1, 2, 3 itu ada kan? Ya itu komitnya kecil, ya itu yang lebih banyak pekerja kita di Indonesia ini dengan komitnya yang kecil, maka dia paling banyak bertipe satu, datang ke kantor hanya sebagai kewajiban, ya, menganggap kerja saja, ya, mengomel-ngomel saja, tak beres kantor nih. Nah, ini tak jelas ini. Dikasih kerjaan, jelas nggak nih? Ada nggak duitnya? Nah, itu dia yang tipe satu itu. Yang seperti saya katakan kemarin tipe satu. Ya, jelas nggak nih? Ya, dikasih kerjaan sama bosnya, bukan kerjaan tuh ditanyanya, jelas nggak? Kalau nggak jelas, ntar lah. Nah, seperti itulah tenaga kerja kita. Ya, komitmennya kecil. Ya, komitmennya kecil. Ya, itu penyebab korupsi. Ya, penyebab korupsi. Ya. Kemudian hukum juga diperjualbelikan. Itulah penyebabnya. Kita korupsi 3-4 M cuma 3 tahun. Ya, coba dilakukan seperti di Cina sana. Siapa yang korupsi gantung. Di Korea sana dimasukkan orang itu ke dalam Ke dalam ternak buaya yang korupsi. Coba seperti itu. Ya, jadi hukum kita nih ya enak kali ya. Korupsi 3M 4M hanya dihukum 3 tahun 4 tahun. Terlalu kecil ya hukumnya. Itulah penyebab korupsi. Ya, akhirnya nggak apa-apa ini libas saja. Ya, paling 3-4 tahun. Nah, itulah penyebabnya hukum kita masih diperjualbelikan, masih dipertanyakan. Ya, tidak sesuai dengan apa yang dikorupsinya, dengan hukuman yang dijalaninya. Ya. Kemudian secara eksternal lagi integritas kita, integrity itu kecil. Apa sih integritas itu? Integritas itu apa yang diomongin dan apa yang dikerjakan itu sama. Itulah integritas, integrity. Ya, jadi kalau ada orang bicara pejabat-pejabat itu bicara tidak ada integritasnya. Nah, di media-media itu tidak berintegritas. Artinya tidak sesuai apa yang diomongkan dengan apa yang dilakukan. Ya, diomonginnya itu ya omongan ustadz. Ya, omongan ustadz. Wah, tuh. Tapi kelakuannya macam setan. Itulah dia, tidak berintegritas. Ya, jadi kita harus sesuai ya apa yang kita omongin dan apa yang kita lakukan. Ya, kalau kita omongin seorang ustadz berbicara tentang dakwah, ya kita harus taat kepada dakwah tadi. Jangan kita pun bicara sholat. Pentingnya sholat 5 waktu 5 malam. Nah, misalnya 5 waktu sehari semalam. Pentingnya sholat. Atau pentingnya ke gereja setiap hari Minggu. Kita berdoa di sana, minta ampun. Ya, pentingnya. Tetapi kelakuan kita macam setan. Nah, inilah dia. Ya, dia tidak sesuai, tidak berintegritas. Itu namanya berintegritas. Ya, anak bapak semua. Ya, jadi rendahnya integritas. Ya, kemudian secara eksternal juga imannya lemah. Ya, lemah imannya. Ya, jadi kemanapun kita kembali ke hakikat kita, lemah iman kita. Jadi kalau udah lemah iman kita, segala iblis-iblis, setan-setan masuk semua ke dalam tubuh kita. Ya, jadi cobalah kita berubah. Ya, bagi yang Muslim, bagi yang Kristiani, ya berubah, kita ikuti perintah agama itu. Ya, ikuti perintah agama itu. Ya,
Ya, jangan kita tidak mengikutinya. Ya, kalau kita jauh iman kita, maka kita bisa disusupi. Ya, bisa disusupi. Di sebelah kita ini diikuti, dalam diri kita ini ada jin, ya, ada iblis yang siap menggoda kita. Ya, secara batin kita ada iblis yang tidak nampak. Ya, ada setan yang tidak nampak yang mempengaruhi kita. Kalau di luar ada teman-teman kita yang berwujud teman kita, tapi iblis. Ya, ada tetangga kita yang berwujud manusia, tapi iblis yang siap menggoda kita. Ya, jadi iman kita lah harus kita perbuat. Ya. Kalau itu penyebab korupsi, ya, secara internal dan secara eksternal. Ya. Kalau ICW itu Indonesian Corruption Watch, ya, itu mengatakan ya penyebab korupsi itu ya faktor politik. Ya, politik kita cemana begini-begini terus, politik sapu bersih. Ya, jangan kasih poin politiknya, sah semua segala cara. Ya, tidak ada yang menghambat, sah semua segala. Kalau ICW itu ngomong, dia faktor penyebab korupsi adalah faktor politik. Kemudian ICW juga ngomong bahwa faktor penyebab korupsi dari human, ya, dari diri sendiri. Ya. Kemudian mereka juga mengatakan dari ekonomi dan birokrasi. Ya, ekonomi kita, kemiskinan banyak, daya beli tak meningkat, jeblok terus. Ya, birokrasi kita beginilah, birokrasi tertutup. Ya, ditanya sedikit aja birokrasi berapa dana pengaspalan sudah marah-marah. Nah, itu dia kalau ICW bilang. Ya. Jadi ada beberapa teori, ya. Teori ada beberapa teori perilaku, ya. Teori perilaku ini dan masuk lagi si Herdika ini, ya. Ya Herdika, kamu masuk aja, kita sudah mau pulang, kamu baru masuk. Ya, ada teori. Mohon maaf Pak, baru balik tadi, baru meninggal. Pak, izin Ya. Pak ya, neneknya meninggal Pak. Siapa? Neneknya meninggal Pak, Iya. saya orang tuanya, saya izin Pak ya. Oke Pak, ya terima kasih. Barusan tadi Pak, habis maghrib Pak ya. Iya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mudah-mudahan diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Jadi teori perilaku korup itu ya, itu teori solidaritas. Watak manusia bersifat pasif. Ya, itulah dia. Pertama, teori perilaku ya korup, ya. Itu namanya teori solidaritas. Ya, solidaritas itu mengatakan bahwa watak manusia itu bersifat pasif. Ya, dia pasif menunggu. Ya, tunggu aja kesempatan, habiskan. Nah, itu dia pasif. Ya, itu dia namanya teori solidaritas. Kemudian yang terkenal dengan teori perilaku korup itu teori GON. Itu ingat tuh teori GON. Ya, apa GON itu? Ya, GON itu grades, ya, keserakahan grades, ya. Teori GON perilaku korup itu adalah yang paling terkenal, teori GON. Grades, ya, keserakahan, ya. Kemudian opportunity, ya, kesempatan, ada kesempatan bebas. Nah, itu dia GON. Grades, opportunity, needs, ya, kebutuhan. Ya, kebutuhan kita banyak loh. Ya, karena kita hidup bermewah-mewah, tidak sederhana, ya banyaklah kebutuhannya, macam-macam kebutuhannya, biaya hidupnya besar. Ya, coba kita sederhana, hidup sederhana, ya kecil biaya hidup kita. Nah, itu namanya needs-nya. Ya, kemudian exposure, ya, exposure ini ya pengakuan, ya pembelaan. Ya, cuman lah saya nggak korupsi, tanggungan saya banyak, saudara saya banyak, itu dia pengakuan. Ya, itulah dinamakan teori GON tadi. Ya,
grades, needs, ya, opportunity, ya, itulah dia eksponensial, itulah teori Gon tadi. Jadi untuk jelasnya, mari kita lihat dulu slide yang satu ini. Ya, kelihatan? Ya, sudah Pak. Oke. Jadi inilah pendidikan anti korupsi, kemudian ini, ya. Nah, ini dia. Jadi dua faktor penyebab korupsi yang saya katakan tadi, ya, secara internal merupakan penyebab korupsi yang datang dari diri pribadi. Ini secara internal di dalam pribadi kita. Ya, secara eksternal faktor penyebab terjadinya korupsi karena sebab-sebab dari luar. Ya. Ya, kemudian ya kita lihat lagi ya beberapa ya pendapat faktor penyebab korupsi. Ya, ketika perilaku materialistik dan konsumtif masyarakat serta sistem politik masih mendewakan materi, maka dapat memaksa terjadinya permainan uang dan korupsi. Itu kata si Ansari. Ya, korupsi akan terus berlangsung selama masih terdapat kesalahan tentang cara memandang kekayaan. Semakin banyak orang salah dalam memandang kekayaan, semakin besar pula kemungkinan orang melakukan kesalahan dalam mengakses kekayaan. Ya, itu yang dikatakan oleh si Ansari, ya. Sekarang kita lihat ya pendapat yang mengarah pada faktor internal. Seperti yang saya katakan tadi, internal sifat tamak manusia, ya, moral yang kurang kuat menghadapi godaan. Ya, godaan itu bermacam-macam, ada yang tampak dan tidak tampak, ada yang di rumah dan di luar rumah, ada yang di kantor dan di luar kantor. Itulah moral dan godaan. Kalau moral kita kurang kuat, ya godaan itu bisa saja. Ya, hinggap, ya terpaksa ada orang ngasih duit menyuap kita, ya terima saja. Ya, kemudian gaya hidup konsumtif seperti saya katakan tadi, ya hidup mewah wah dia hidupnya, ya malas bekerja, itu kata si Isa Wahyudi. Ya. Kalau kita lihat pendapat yang mengarah pada faktor internal, ya aspek perilaku individu, ya bagaimana perilakunya, aspek organisasi, dan aspek kemasyarakatan tempat individu dan organisasi berada. Ini kata si M. Arifin. Ya. Kalau kita lihat pendapat yang mengarah pada faktor eksternal, ya kurang keteladanan dan kepemimpinan elit bangsa. Nggak ada yang kita teladani, ya seperti Bung Hatta itu udah jauh, udah langka, dan nggak pernah kita jumpain seperti Bung Hatta tadi, ya. Kemudian rendah, ya gajinya rendah untuk PNS, ya lemahnya komitmen dan konsistensi penegakan hukum, ya rendahnya integritas dan profesional, mekanisme pengawasan internal di semua lembaga dan birokrasi belum mapan, ya kondisi lingkungan kerja, tugas jabatan dan lingkungan masyarakat, ya dan lemahnya keimanan, kejujuran, rasa malu, moral dan etika. Ya. Jadi pendapat yang mengarah pada faktor eksternal, ya faktor politik, faktor hukum, ya faktor ekonomi dan birokrasi, faktor organisasi. Ini dikatakan ICW, Indonesian Corruption Watch, ya. Itu yang dikatakan mereka, ya, yang sudah saya jelaskan tadi. Nah. Kemudian faktor politik, ya perilaku korup seperti penyuapan, politik uang, ya terkait dengan itu, ya ini
money politik, ya, memberikan gambaran politik uang, ya, waktu pilkada, banyak itu money politik, itulah faktor politik tadi, ya. Kemudian kita lihat faktor hukumnya. Faktor hukum bisa lihat dari dua sisi aspek perundang-undangan, sisi lainnya lemahnya penegakan hukum. Praktek penegakan hukum juga masih dilihat sebagai permasalahan yang menjauhkan hukum dari tujuannya, ya. Ini sudah saya jelaskan tadi, ya. Kemudian faktor ekonomi, ya, juga merupakan penyebab terjadinya korupsi, dapat dijelaskan dari pendapatan atau gaji yang tidak mencukupi, ya. Kemudian faktor organisasi, ya, organisasi dalam ini adalah organisasi dalam arti yang luas, termasuk sistem pengorganisasian lingkungan masyarakat. Organisasi yang menjadi korban korupsi, di mana korupsi terjadi biasanya memberi andil terjadinya korupsi, ya. Kemudian kalau kita lihat lagi, ya, ini bahan diskusi kita, ya, ini sistemnya, bagian undang-undangnya, penegakan hukum, sosial, kebangsaan, dan sebagainya. Ya, penyebab korupsi dalam perspektif teoritis, kultural determinisme sering dipakai sebagai acuan ketika mempelajari penyebab terjadinya korupsi. Ini teori-teorinya, ya. Fiona Robertson Snape 99 bahwa penjelasan kultural praktek korupsi di Indonesia dihubungkan dengan bukti-bukti kebiasaan-kebiasaan kuno Jawa. Ya, padahal bila dirunut, perilaku korup pada dasarnya merupakan sebuah fenomena sosiologis yang memiliki implikasi ekonomi dan politik yang terkait dengan jabatan dalam beberapa teori. Ya. Teori Mensen-Sims, Robert Merton, itu menyatakan bahwa korupsi merupakan suatu perilaku manusia yang diakibatkan oleh tekanan sosial, sehingga menyebabkan pelanggaran norma-norma. Jadi si Robert ini, ya, menekankan pada tekanan sosial di masyarakat. Ya, di tekanan, ya, masyarakat, ya, di sekeliling kita itu berlomba-lomba dengan kehidupan yang tidak sederhana, kehidupan yang wah, sehingga kita mengikuti arus dari orang-orang sekeliling kita. Itulah yang dikatakan oleh si Robert Merton. Kemudian kita lihat, ya, teori perilaku korup, ya. Terjadinya korupsi adalah teori solidaritas sosial yang dikembangkan oleh Emil Durkheim, ya. Teori ini memandang bahwa watak manusia sebenarnya bersifat pasif dan dikendalikan oleh masyarakatnya. Ini menurut si Emil, ya, si Emil ini mengatakan watak manusia itu, ya, dia bersifat pasif, ya, dan dia dikendalikan oleh masyarakatnya. Kalau masyarakatnya, ya, berbuat hidup mewah, tidak hidup sederhana tapi hidup mewah, maka kita ini akan terikut. Ya, karena kita bersifat pasif, kita menunggu apa yang di masyarakat terjadi. Ya, itulah maka dikatakan oleh si Emil tadi, ya, bersifat pasif dan dikendalikan oleh masyarakat. Ya. Kalau kita lihat, ya, teori Ghosn tadi, ya, Ghosn itu teori juga membahas mengenai perilaku korupsi dengan baik, dihadirkan oleh Jacques Boulons, ya, yang dikenal dengan teori Ghosn, ya. Ilustrasi, Ghosn teori terkait dengan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kecurangan, ya, grades, curang atau korupsi yang meliputi grades, keserakahan, opportunities, kesempatan, dan needs, kebutuhan, dan exposure, pengungkapan. Seperti yang saya katakan tadi, teori perilaku yang sangat-sangat terkenal ini adalah teori si Ghosn ini, ya. Kemudian kita lihat lagi, ya. Faktor internal merupakan faktor pendorong korupsi dari dalam diri yang dapat dirinci, ya, sifat tamak, rakus, moral yang kurang kuat, ya, gaya hidup yang konsumtif, ya.
Sampai ya faktor eksternal ya bisa dibaca nanti faktor eksternalnya ya. Kemudian aspek ekonomi ya, memanfaatkan peluang, aspek politis, instabilitas politik, kepentingan politis, meraih dan mempertahankan kekuasaan. Ya. Kemudian faktor eksternal pemicu perilaku korup yang disebabkan oleh faktor di luar dari pelaku, aspek organisasi. Kurang adanya sikap keteladanan pemimpin seperti saya katakan tadi, ya, lemahnya pengawasan, pengendalian manajemen, lemahnya pengawasan. Ya, ini dia makanya selamat datang generasi muda anti korupsi. Indonesia akan lebih baik jika tanpa korupsi. Dan sudah jelas ya, korupsi ya akan menjauhkan kita dari tingkat kesejahteraan. Ya, itulah mengenai korupsi. Ya, anak Bapak, itulah mengenai faktor-faktor korupsi. Ya, penyebab-penyebab korupsi. Ya, secara eksternal, ada internal dan sebagainya. Ya, silakan yang ingin bertanya. Ya, Asnita, Ibu Ita. Bu Ita. Pak, izin bertanya Pak. Ya, siapa? Imam, boleh Imam Pak? Fadilah Pak. Ya, Imam. Ya Pak. Ya. Ini Pak, tadi mengenai ICW Pak, itu Indonesian Corruption Watch ya Pak ya? Iya, benar. Ya, itu dia lembaga sendiri atau dalam cakup pemerintahan Pak itu Pak? Dan didirikannya itu tahun berapa ya Pak? Dan Iya. siapa yang mendirikannya gitu Pak? Terima Iya, kasih. kalau ya ICW itu ya dia lingkupnya bukan pemerintahan, tapi LSM, Lembaga Swadaya Masyarakat, LSM. Dia bergerak di di sektor korupsi. Ya, jadi kalau didirikannya tahun 900-an itulah. Ya, 900-an ICW tadi ya saat ini masih bersuara. Ya, masih bersuara. Dan di dalam ICW itu pun bukan mereka di sana pun banyak bergabung ahli-ahli. Ya, dari ahli ekonomi, banyak dari akademisi, ya banyak di sana. Ya, sehingga mereka mengkajinya pun ya secara akademisi. Ya, jadi mereka bukan LSM yang berkoak-koak tetapi tidak ada bukti. Mereka membuat suatu komitmen, ya, mereka melemparkan suatu permasalahan, ada pengkajian yang dalam, ada penelitian yang dalam. Ya itu ya, Mam ya. Oke, siapa lagi yang mau tanya? Pak, saya mau nanya Pak. Siapa? Kartos Tanggang. Ya, toh. Izin ya Pak, bertanya Pak. Iya. Apakah seseorang yang masuk polisi itu dia menyogok gitu Pak, itu udah termasuk Suap. Ya. Jadi dia di pertemuan yang kedua, ya di pertemuan kedua itu apa itu suap, apa itu pemerasan, ya. Jadi kalau suap itu ya, kita memberikan sesuatu uang, ya, untuk tujuan kita. Misalnya kita menyogok, memberi suap kepada polisi, ya, untuk masuk ke polisi, ya termasuk, ya. Kemarin itu kan sudah ada di pertemuan pertemuan dua, kamu dengar video saya, itu ada 7 tindak pidana suap. Ya, menurut Undang-Undang nomor 19 tahun 2019 dan nomor 20 tahun 2019. Itu ada 7 ya, kriteria yang dinamakan korupsi. Ada suap menyuap, ada suap, pemerasan, gratifikasi, ya, benturan kepentingan, merugikan keuangan negara. Ya, ada 7. Ya, ada 7. Bisa kamu lihat nanti, ya. Kamu lihat, berarti kamu belum menonton ya link yang ada di portal. Ya, Kato ya, tonton ya. Ya, kamu harus buat komen di situ. Oke, silakan yang lain. Pak, saya mau nanya Pak. Ya, siapa? Dimas? Iya Pak. Ya. Nah gini Pak,
ini kan Bapak ngajarin kita nih untuk soal materi anti korupsi. Iya, Artinya Bapak mengharapkan kita si generasi penerus ini untuk apa namanya anti korupsi jelas. tidak terlibat korupsi nantinya Iya. kan, atau pencegahan gitu. Iya. Nah, pertanyaannya bagaimana kita mahasiswa ini atau posisi kita sebagai akademik dalam melihat praktek-praktek korupsi yang ada di pemerintah, lembaga pemerintahan seperti itu, Pak. Iya. Terus selama ini kan kita juga tahu udah jadi rahasia publik bahwasanya adanya mosi tidak percaya masyarakat terhadap pemerintahan, baik pemerintahan sekarang ataupun dari zaman dahulu, begitu Pak. Kira-kira gimana tuh pendapat Bapak? Ya, terima kasih Dimas. Ini kita ini mau kita ini sudah tahu korupsi. Ya, sudah tahu kita bentuknya, apanya sudah tahu. Ini kita macam mana ya, melihat korupsi yang dilakukan oleh orang-orang ya, yang kita lihat ya di media-media. Jadi dalam hal ini kalian ini dididik supaya anti korupsi. Ya. Jadi ini kita tidak bisa instan. Ya, kalian harus terus bisa anti korupsi itu tidak. Kita mengharapkan 5-10 tahun lagi kalian akan menerima estafet kepemimpinan. Ya, disitulah di dalam begitu kalian menerima estafet kepemimpinan tadi, kalian menjadi pimpinan, kepala seksi atau manajer-manajer yang handal, kalian anti korupsi. Ya, jadi budaya-budaya korupsi yang ada di kantor ini kalian sikat habis. Ya, tidak mau lagi kalian korupsi. Ya, jadi kami ini gimana Pak? Ya, kita harus Kita harus marah ya kepada korupsi. Ya, kita tidak bisa diam, kita nggak bisa cuek. Ya, jadi sebagai mahasiswa, ya berilah teladan. Ya, teladan tadi apa? Nanti kita pelajarin. Ya, nanti kita pelajarin integritas itu ya 9 nilai integritas ya adil, berani, jujur ya, kemudian kerja keras, sederhana, mandiri ya, itulah yang beberapa nanti kita ajarkan sebagai role model ya, role model. Kalianlah diharapkan sebagai generasi muda ini sebagai agen-agen perubahan yang saat ini, sebagai model ya, role model yang kelak kalian menerima estafet kepemimpinan yang banyak diharapkan dari pemerintah kita sekarang ini. Nah, itu dia, ya Dimas ya. Tapi tunggu Pak. Tapi kan gini Pak, seperti apa maksudnya? Era reformasi ini kan kita punya slogan tuh, dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Nah, bagaimana kalau kita nunggu sampai estafet itu ke generasi penerus, tentu kan juga mempersulit kita generasi penerus Pak, karena kita tahu salah satu faktor eksternal kita korupsi itu juga ikut-ikutan tentu sama yang udah pernah korupsi kan gitu. Jadi kayak misalnya kita tergolong ke partai politik atau sebagainya. Nah, tentu untuk mempertahankan kekuasaan seperti yang tadi ada Bapak sampaikan itu di dalam slide tadi, saya lihat sekilas itu kan, untuk mempertahankan kekuasaan juga harus ada kesempatan untuk korupsi dong ya kan. Iya, makanya itu tentu nggak akan pernah putus ini tali perkorupsian, terutama di negara inilah gitu. Nah, itu sebagai mahasiswa, apa nggak bisa kita ngebuat suatu sistem seperti audit khusus gitu ke lembaga mulai dari terendah sampai tertinggi atau gimana gitu Pak? Apa nggak tentu kemungkinan seperti itu gitu? Ya, jadi kita nih ya kalau berbicara sekarang ini ya kacau balau memang. Ya, kita lihat di mana yang dikatakan oleh ahli-ahli itu, Indonesia ini tidak kekurangan orang pintar, tapi kekurangan orang yang jujur. Ya, jadi itu makanya semua universitas ini ya dididik ya anti korupsi, diajarkan ya sebagai role model. Jadi kita tidak bisa mengharapkan sekarang ya korupsi itu seperti saya jelaskan itu nggak bisa habis, ya nggak bisa ditekan sampai zero growth, ya, itu nggak bisa. Ya, jadi zaman dulu juga ada korupsi, tapi minimal kita tekan sekecil mungkin.
Ya, jadi keadaan-keadaan sekarang ini ya apa kita mau bilang apa? Kita belum masuk dalam itu. Kita belum belum bisa menyadarkan orang-orang tersebut. Kita seorang mahasiswa, apa yang harus kita lakukan? Ya, kita harus menjadi pribadi-pribadi yang berintegritas dengan 9 nilai kejujuran dari kita, 9 nilai integritas dari kita. Jadi kita nggak bisa sekarang ini ya kita mau ngapain Pak? Ya kita mau ngapain? Kita ini bukan masa kita, masa kalian nanti. Ya yang sudah dididik korupsi nanti, begitu kalian menerima estafet kepemimpinan akan kalian robah kebiasaan-kebiasaan itu. Kalian masuk ke politik, ya kalian robah kebiasaan-kebiasaan politik itu sehingga ya keberhasilan Indonesia Sejahtera 2033 itu akan tercapai. Jadi kalau saat ini kita mau memberangus itu semua ya nggak bisa. Ini bukan masa kita. Masa kita tuh nanti ya. Jadi dalam korupsi ini kita nggak bisa instan ya terus jadi nggak bisa. Ini 5-10 tahun lagi ya generasi milenial ya generasi Z yang akan 5-10 tahun lagi ya itulah yang akan mendapat kepercayaan, itulah yang membuat terobosan-terobosan penting. Ya, Dimas. Jadi kalau sekarang ini mau kita berangus itu semua, ya kita yang kena berangus nanti. Ya, jadi bukan itu ya tujuan kita. Ya, terima kasih Dimas. Ya, ada lagi yang lain? Ada yang lain lagi? Ya, Elda, kamu ngapain Elda? Kamu ngapain? Ya, ada lagi pertanyaan. Indah Pak. Nah, Indah, Anda, apa Indah? Gini Pak, jadi kan kemarin itu baru ada berita pemberhentian 51 anggota KPK. Jadi itu kan katanya kemarin berhentinya itu karena mereka tidak lulus untuk ujian wawasan negara. Iya. Nah, lalu masyarakat beropini bahwa sebenarnya mereka diberhentikan itu beberapa anggotanya itu karena mereka beberapa itu orang-orang jujur yang tidak korupsi, Pak. Itu gimana pendapat Bapak? Iya. Jadi sebenarnya gini, ya di KPK sana itu sudah bermain politik. Ya, kalau dia politik itu menghalalkan segala cara. Ya, kalau kita lihat lagi ke dalam. Ada orang yang mengatakan itu sebagai pelemahan, ada orang yang mengatakan sebagai penguatan. Ya, jadi orang banyak ya yang berpendapat yang macam-macam. Ya, yang jelas kalau kita berpolitik ya pasti ya terjadi terjadi protes-protes dari orang. Jadi biarkan di sana itu berpolitik, kita nggak masuk ke politik mereka. Ya, jadi kita hanya belajar bagaimana mencegah ataupun bagaimana kita belajar menjadi pribadi-pribadi agen-agen korupsi tadi. Terima kasih Indah. Ya, jadi jangan kita masuk ke ranah mereka. Iya. Ada lagi? Ya, udah cukup ya. Udah jam 9. Ya, udah jam 9.19. Ya, jadi makanya kalau korupsi ini enak. Ya, Dimas enak sekali ceritanya kita. Ya, kalau korupsi ini. Ya, waktu yang memisahkan kita. Ya. Ya, jadi ini nanti videonya akan saya ini udah saya rekam, akan saya tampilkan di link e-learning kita di portal kita, dan ini pembelajaran yang ketiga dan pelajaran yang keempat akan saya rekam sendiri nanti dan kalian wajib berkomentar. Ya, tuliskan nama dan NPM-nya. Ya, kita tutup. Sampai jumpa minggu depan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam. Selamat malam. Pak. Selalu. Halo, Pak. Ya.